Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempublikasikan salah satu keilmuan yang merupakan kecabangan atau subdivisi daripada ilmu falak itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwasanya ilmu falak kita kenal sebagai ilmu yang digunakan untuk mengetahui pola pergerakan bintang dan benda-benda langit, ya. Cuman di dalam ilmu falak sendiri ini terbagi menjadi dua jalur. Ada ilmu falak yang memang digunakan untuk meneliti peredaran benda-benda langit. Ada juga ilmu-ilmu falak yang memang konsepnya meneliti peredaran benda-benda langit. Namun falak yang kedua ini ada kaitannya dengan sesuatu hal yang ada di bumi. Seperti misalkan kalau pada falak biasanya ya, falak yang normalnya, falak yang lahiriahnya, itu ilmu falak biasanya digunakan untuk menentukan hilal dan lain sebagainya. Untuk mengetahui musim, untuk kapan bercocok tanam, itu ilmu falak yang secara lahiriah. Tapi dalam ilmu falak, di dalam ilmu ruhaniyah, ini bukan hanya sekedar meneliti peredaran dan objek-objek di langit, bukan, tapi juga menggali dan mencari tahu apa sinkronasi, apa hubungannya antara objek-objek di langit tersebut dengan kita manusia yang ada di alam dunia ini, ya. Oleh karena itu banyak para ulama-ulama ahli falak, dari mulai Syekh Husain Al-Falak, ada Abu Masar Al-Falak atau Syekh Muhammad Al-Bakhi. Beliau merupakan para dedengkotnya ilmu falak ruhaniyah di dalam perbendaharaan ilmu falak. Memang banyak ulama-ulama falak yang lainnya. Bahkan Imam Ahmad Ali Al-Buni pun di sebagian kitabnya menjelaskan beberapa kaidah ilmu falak. Tapi kalau bapaknya ilmu falak yang umum kita dengar saat ini adalah Abu Masar Al-Falaki, yang memiliki nama asli Abu Muhammad Al-Bakhi. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa ilmu falak ini biasa digunakan untuk mengetahui nasib seseorang, peruntungan seseorang, untuk mengetahui rezekinya, jodohnya, arah tempat pencahariannya kemana, kemudian membangun rumah dan lain sebagainya, menang kalah, golib maglib, dan banyak lagi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu falak yang sifatnya rohani. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan ilmu falak yang sedikit berbeda dari biasanya. Kenapa berbeda dari yang biasanya? Karena pada ilmu falak ini kita dapat mengetahui karakter seseorang, sifat seseorang, perilaku dan tabiat seseorang hanya dari bentuk tubuhnya saja. Hanya dari bentuk rambut kita bisa tahu orang itu seperti apa. Hanya dari warna kulit, hanya dari ukuran kepala itu kita bisa tahu orang ini seperti apa. Seperti contoh dari warna kulit ya, saya bocorkan sedikit. Warna kulit kemerahan itu artinya orang itu pemarah dan pikirannya lemah gitu, dan dia ini labil orangnya. Itu warna kulit kemerah-merahan ya. Nah, kemerah-merahan itu gimana ya? Kalau bahasa kita mah putih keping-pingan, agak-agak pink-pink gimana gitu. Nah, kemudian itu masih banyak lagi, dari mulai dahi yang luas, mata yang jarang berkedip, mata yang sipit, itu ada tanda-tandanya, mata yang blotot, hidung, mulut, kemudian bibir, banyak. Sampai bahkan dari mulai langkah kakinya saja kita bisa mengetahui orang ini bagaimana sifatnya. Langkah kakinya yang teratur bagaimana, langkahnya yang panjang itu artinya seperti apa, kemudian langkahnya yang pendek dan tidak teratur itu bagaimana orangnya, itu ada di dalam ilmu falak ini. Dan ilmu falak ini adalah salah satu ilmu yang paling terselubung di dalam ilmu falak ruhaniyah. Kenapa? Karena biasanya di dalam ilmu falak ilmu hikmah, ilmu falak ruhaniyah, kita hanya mengetahui galib maglib, hisab abjadi, terus kemudian jam naas gitu kan.
jam kelahiran, lahir jam segini artinya apa, lahir jam segini artinya apa. Kemudian peraturan atau aturan-aturan di dalam jam-jam Komariah dan Samsiah dan lain sebagainya. Tapi ilmu falak yang ini bisa dibilang ilmu falak yang terselubung. Dalam artian terselubung ini tidak terekspos dan hanya orang-orang yang memiliki bahasa kita mah, orang-orang yang memiliki channeling kuat ke Timur Tengah yang mampu membongkar ilmu ini. Karena ilmu ini terdapat di dalam kitab yang mungkin nggak ada di Indonesia, kitab aslinya mungkin saya nggak tahu, saya belum pernah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk cari kitab ini, belum pernah. Tapi di Timur Tengah sendiri pun kitab-kitab ini jarang gitu. Nah, di dalam kitab tersebut salah satu isinya adalah adanya ilmu yang bisa meneliti, ilmu yang bisa mengetahui karakter dan sifat serta tabiat seseorang hanya dari bentuk tubuhnya saja, hanya dari pola fisiologis tubuhnya saja, hanya dari bentuk fisiknya saja itu kita bisa mengetahui. Gak perlu hitung-hitungan, gak perlu hisab-hisaban, gak perlu tanya nama ibu, hari lahir, tahun lahir, gak perlu. Dengan ilmu ini kita cukup memperhatikan orang ini bentuk kakinya seperti ini artinya apa, orang ini bentuk tumitnya seperti ini artinya apa, orang ini pinggangnya seperti ini artinya apa, betisnya seperti ini itu artinya apa. Itu ada semua di dalam ilmu falak tubuh ini, falak anggota tubuh ini ya. Nah, dari sekian banyak ilmu falak anggota tubuh ini merupakan salah satu ilmu falak yang paling tersembunyi karena jarangnya orang yang mengetahui ilmu ini. Saya pun mengetahui ilmu ini secara tidak sengaja saat saya mengkorek-korek kitab, saya baca-baca kitab, saya ketemu bab falak yang membahas anggota tubuh gitu. Dan ini menarik, bagi saya menarik, makanya saya angkat keilmuan ini ke publik gitu. Karena sekarang kan kalau ingin mengetahui seseorang harus tahu nama lengkapnya, nama orang tuanya, ribet banget gitu. Nah, sedangkan dengan ilmu ini kita cukup lihat saja bentuk tubuhnya, cara berjalannya, ukuran kepalanya, ukuran bola matanya, bagaimana cara berkedipnya, itu bisa tahu karakter orang ini seperti apa. Sehingga Anda bisa menggunakan ilmu ini di segala bidang keperluan. Ingin mencari rekan bisnis, ingin mencari karyawan, ingin mencari pembantu, bahkan untuk mencari pasangan sekalipun bisa Anda ketahui hanya dengan ilmu falak ini. Jadi tidak perlu capek-capek kenalan panjang, tidak perlu capek-capek korek-korek kepribadiannya, hanya dengan melihat bentuk tubuhnya, hanya dengan melihat bentuk fisiknya Anda bisa mengetahui bagaimana karakter orang tersebut. Ya. Oleh karena itu, pesan saya jika memang ada ilmu yang mudah, untuk apa kita mencari yang ribet gitu. Dan ini saya munculkan ke publik atas permintaan kawan-kawan juga, atas permintaan para pengamal juga, atas permintaan murid-murid saya juga gitu. Awalnya saya tidak mau memunculkan ini ke publik, cuman karena banyak orang yang kesusahan dalam menghisab ya, mereka nggak paham kaidah, apalagi yang non muslim ya, susah banget gitu. Ini gimana caranya nih menghisab itu gimana? Karena kan orang non muslim ini nggak paham tulisan Arab, nggak paham rumusan penulisan itu bagaimana. Karena di dalam penulisan Arab itu ada kaidah-kaidahnya. Itu nggak asal alif tambah ba jadi aba, enggak seperti itu. Alif tambah ba tambah alif jadi aba, misalkan, enggak seperti itu. Ada susunannya, dan itu memang hanya dipahami oleh orang-orang muslim saja. Dan saat orang non muslim mencoba memahami kaidah hisab abjadi ini, mereka kesusahan dan akhirnya kurang maksimal dalam mempraktekkan ilmunya. Nah, oleh karena itu saya angkat ilmu ini agar orang-orang, teman-teman yang non-muslim ataupun yang muslim sekalipun tapi tidak paham kaidah penulisan bahasa Arab, tapi tidak paham bagaimana cara menulis tulisan Arab dengan baik dan benar. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, yang kefahamannya kurang di dalam hisab menghisab, maka bisa menggunakan ilmu falak anggota tubuh ini. Karena dengan falak anggota tubuh ini, Anda bisa mengetahui seseorang hanya dari bentuk tubuhnya saja,
hanya dari ukuran anggota tubuhnya saja. Jadi Anda nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu menghisap, nggak perlu menghitung, nggak perlu pakai kalkulator, tidak perlu googling segala macam, tidak perlu kurang mengurangi kan gitu ya. Kalau dihisap itu dikurang ada rumusan pengurangannya. Setelah dijumlahkan terus dikurang nanti sisanya berapa itu. Nah itu di dalam ilmu penghisaban. Tapi dengan ilmu falak anggota tubuh ini tidak perlu seperti itu, tidak perlu ribet-ribet, hanya tinggal lihat anggota tubuhnya seperti apa bentuknya, ukurannya, Anda bisa tahu. Dan jika memang tidak percaya silakan Anda pelajari ilmu falak anggota tubuh ini lalu praktekkan. Orang yang kepalanya seperti ini, karakternya seperti ini, betul atau tidak silakan praktekkan. Kenapa saya berani berbicara seperti itu? Karena saya sudah membuktikan ilmu ini di lapangan. Hanya dari anggota tubuhnya saja ternyata betul orang itu sifatnya begini. Gitu, bahkan seperti koruptor ya. Dari mulai Gayus Tambunan, kemudian Harun Masiku itu memiliki identitas fisik yang sama, ada identitas bagian fisik yang sama. Dan di dalam kitab ini, di dalam program ilmu falak anggota tubuh ini disebutkan, hati-hatilah terhadap orang yang seperti ini, yang bentuk kepalanya seperti ini, yang bentuk dahinya seperti ini, karena orang yang begini orangnya licik, orangnya pendusta dan lain sebagainya. Itu ada. Sehingga Anda bisa mengetahui mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang buruk hanya dari bentuk tubuhnya saja. Sekian dari saya persembahkan falak anggota tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.